Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu Nur Aini. Saya akan mempresentasikan tentang behavior finance atau perilaku keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja. Baik, sekarang langsung ke inti pembahasan. Pertama, yaitu pengantar. Keuangan perilaku adalah bidang keuangan yang mengusulkan teori berbasis psikologi untuk menjelaskan anomalia pasar saham seperti kenaikan atau penurunan harga saham yang parah. Dalam keuangan perilaku diasumsikan struktur informasi dan struktur perilaku pasar secara sistematis mempengaruhi individu, keputusan investasi, serta hasil pasar. Sejarah behavior finance. Pada tahun 1990 dilakukan sebuah penelitian bahwa teori-teori standar finance atau tradisional finance tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam melihat pergerakan harga saham atau surat berharga. Lainnya, teori standar finance atau traditional finance ini seringkali dikaitkan dengan teori portofolio modern dan hipotesis pasar efisien. Standar finance atau traditional finance ini dikembangkan oleh Egan Fama 1965 beranggapan bahwa di pasar yang efisien, harga atas suatu sekuritas yang terbentuk merupakan cermin dari semua informasi yang tersedia dan relevan tentang sekuritas tersebut. Apa yang dimaksud dengan behavior finance? Behavior finance adalah suatu teori fokus pada pengaruh psikologis investor dalam pengambilan keputusan keuangan, serta pasar investor terkadang membuat sebuah keputusan ketika kondisi pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Mengapa behavior finance itu penting? Pertama, siapapun yang berpengetahuan di pasar keuangan memahami bahwa ada banyak variabel yang mempengaruhi harga di pasar sekuritas. Kedua, keputusan investor untuk membeli atau menjual memiliki dampak margin yang lebih jelas terhadap nilai pasar daripada pendapatan yang menguntungkan atau produk yang menjanjikan. Ketiga, peran keuangan perilaku adalah untuk membantu analisis pasar dan investor untuk memahami pergerakan harga tanpa adanya perubahan intrinsik di pihak perusahaan atau sektor. Perbedaan teori keuangan standar dengan behavior finance. Keuangan standar mengasumsikan investor sebagai individu yang rasional. Behavior finance mengasumsikan investor sebagai individu yang normal. Keuangan standar menganggap pasar adalah efisien, sedangkan behavior finance menganggap pasar tidak efisien dan sulit untuk dikalahkan. Dalam menyusun portofolio, di dalam keuangan standar menyarankan agar investor menggunakan mean variance theory, sedangkan dalam behavior finance menyarankan investor untuk mengutamakan aturan behavior portfolio theory. Di dalam keuangan standar untuk mengukur expected return menggunakan asset pricing theory, sedangkan di dalam behavior finance menggunakan behavior asset pricing theory. Selanjutnya, keputusan investasi. Menurut Subas 2012, keputusan investasi dapat didefinisikan sebagai proses memilih alternatif dari berbagai alternatif. Mengambil keputusan investasi adalah tantangan penting yang dihadapi oleh investor. Keputusan investasi. Di dalam keputusan investasi ini ada beberapa bagian yang terdiri dari: pertama, investasi. Investasi adalah proses atau tindakan penanaman modal terhadap pihak yang membutuhkan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kedua, keputusan investasi. Sebuah keputusan investasi menurut Arifin 2005
dikatakan optimal jika pengantar waktu investasi tersebut dapat memaksimumkan ekspektasi utilitas. Yang ketiga, proses investasi. Menurut Gumanti 2011, mengelompokkan proses investasi ke dalam 5 tahap utama, yaitu sifat investor, kedua sarana investasi, ketiga pengembangan strategi, keempat penerapan strategi, dan kelima strategi monitor. Selanjutnya keempat ada investor. Menurut BAPAM 2008, investor adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Kelima, jenis-jenis investor di pasar. Sifat menurut Halim dan Tristanyo 2014 terdiri dari investor yang suka terhadap risiko, investor yang netral terhadap risiko, dan investor yang tidak suka terhadap risiko. Yang keenam, ada indikator keputusan investor yang terdiri dari memiliki pengetahuan tentang saham dan investasi, memiliki pengetahuan tentang tujuan hidup, dan memiliki pengetahuan tentang mengelola keuangan. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan investor agar tak salah mengambil keputusan. Yang pertama, melakukan analisis informasi yang komprehensif. Kedua, identifikasi tingkat toleransi resiko. Ketiga, alokasi aset strategi. Keempat, rebalancing portofolio secara berkala. Keempat, memiliki perencanaan keuangan pribadi. Selanjutnya tentang incurring bias, terdiri dari definisi incurring bias dan indikator incurring bias. Definisi incurring bias menurut Don Tituha 2011 mengatakan incurring bias adalah fenomena yang digunakan dalam situasi ketika seseorang menggunakan penilaian awal mengenai harga beli investasi untuk membuat estimasi dalam berinvestasi setelahnya. Namun pada kenyataan hal tersebut seiringnya akan memberikan hasil yang berbeda dengan apa yang diestimasikan. Indikator incurring bias terdiri dari sangat dipengaruhi oleh kinerja saham di masa lalu saat memilih saham untuk diinvestasikan. Lalu menetapkan target atau standar harga terlebih dahulu sebelum membeli atau menjual saham. Selanjutnya, tetap untuk mempertahankan saham meskipun saham tersebut mengalami penurunan kinerja. Loss aversion and representativeness. Loss aversion terbagi menjadi definisi loss aversion dan indikator loss aversion. Definisi loss aversion menurut Wawro et 2008 bahwa loss aversion merupakan salah satu bias perilaku keuangan yang termasuk di dalam prospek teori. Indikator loss aversion terdiri dari mengetahui pasti kinerja saham yang akan diinvestasikan. Lalu berharap investasi yang dimiliki menunjukkan keuntungan yang pasti. Lalu selalu berhati-hati terhadap segala perubahan yang mendadak yang akan menimbulkan kerugian. Representativeness. Definisi representativeness dan indikator representativeness. Representativeness adalah ketergantungan pada stereotip, analogi, atau sampel terbatas untuk membentuk opini secara keseluruhan atas sebuah kelompok. Indikator representativeness terdiri dari dengan saham perusahaan yang ternama memberikan kinerja yang baik, lalu selalu menimbang-nimbang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan saat berinvestasi. Kemudian indikator utama dalam berinvestasi di perusahaan yaitu
tingkat tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Selanjutnya tentang herding bias dan optimisme. Definisi herding bias, herding behavior terjadi ketika sekelompok investor membuat keputusan investasi berdasarkan informasi kolektif dari sekelompok investor dan mengabaikan informasi terkait lainnya seperti berita atau laporan keuangan. Indikator herding bias terdiri dari pertama, keputusan investasi bergantung pada keputusan investasi orang lain. Kedua, akan bereaksi cepat terhadap perubahan keputusan investor lain. Yang ketiga, lebih senang membeli saham jika saham tersebut diminati sejak awal di perdagangan. Optimisme. Definisi optimisme menurut Hoffman 2013 mendefinisikan optimisme investor sebagai ekspektasi return yang tinggi dari kinerja investasi. Indikator optimisme terdiri dari pertama, kepercayaan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dibanding investor lain. Kedua, kepercayaan terhadap kehilangan modal investasi yang lebih rendah dibanding investor lain. Ketiga, kepercayaan terhadap portofolio akan berjalan dengan baik di bawah kondisi ketidakpastian investor lain. Overconfidency. Definisi overconfidency merupakan kondisi di mana investor menganggap memiliki keahlian yang lebih baik daripada investor lain, menurut Kahn et 2016. Selanjutnya ada indikator overconfidency terdiri dari pertama, memiliki keyakinan terhadap keberhasilan suatu rencana. Kedua, mampu memprediksi saham yang tepat. Ketiga, mampu mengidentifikasi saham yang menang di masa yang akan datang. Kelima, memiliki kinerja investasi di atas rata-rata investor lain. Selanjutnya, hubungan antar variabel. Pertama, perilaku ensuring bias dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Masomi 2010, ensuring bias dapat menyebabkan investor terus-menerus memperdagangkan sarana investasinya dalam rentang yang lama atau mengharapkan adanya laba perusahaan sesuai dengan tren historis. Kedua, perilaku loss aversion dalam pengambilan keputusan. Menurut Masomi 2010, memberikan dasar loss aversion pada gagasan bahwa adanya kekecewaan mental investor yang terkait dengan adanya kerugian yang diberikan saat melakukan investasi akan lebih besar dibandingkan dengan rasa puas dari keuntungan yang didapatkan dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, hubungan representativeness, perilaku loss aversion dalam pengambilan keputusan investasi. Hubungan representativeness bias terhadap pengambilan keputusan investasi yaitu investor berinvestasi berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Investasi itu mungkin tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan, sehingga skenario ini sulit untuk mereka terima, dan sama sulitnya untuk menerima kesalahan penilaian mereka sendiri. Keempat, perilaku herding behavior dalam pengambilan keputusan investasi. Hubungan herding behavior terhadap pengambilan keputusan investasi yaitu menyebabkan para investor mempunyai dua pendekatan yaitu pertama, dalam mengambil keputusan, investor bersifat tidak rasional dan disebabkan oleh naluri herding atau meniru beberapa kelompok atau investor lain. Kelima, perilaku bias optimisme dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Agrawal 2012 menjelaskan optimisme adalah harapan yang positif terlepas dari usaha dan keterampilan yang dikhususkan
oleh investor untuk mendapatkan hasil tersebut. Keenam, perilaku overconfidence bias dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Pompian 2006, overconfidence sebagai kepercayaan bahwa informasi yang dimiliki investor lebih tepat dari keadaan yang sebenarnya, dan overconfidence bias muncul melalui pengalaman yang pernah dialaminya. Selanjutnya, contoh studi kasus tentang behavior finance. Ini terdapat 2 kasus, boleh kalian pahami, simak baik-baik. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.